Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2005 lalu, serombongan peneliti yang dipimpin oleh ilmuwan Jerman, Profesor Frank Steiner dari Universitas ULM Jerman melakukan sebuah penelitian yang cukup prestisius, yaitu ingin mengetahui keadaan atau bentuk dari alam semesta ini hingga hari ini belum terpecahkan di mana ujungnya dan berapa luasnya. Namun jauh sebelumnya, keingintahuan manusia akan alam semesta ini sudah mulai dieksplorasi, mulai dari zaman Archimedes hingga Galileo, yang dimana pada saat itu mereka masih fokus pada bentuk bumi. Dimana pada saat itu banyak orang beranggapan bahwa bumi itu datar dan matahari mengelilingi bumi. Namun kemudian terbantahkan oleh Galileo Galilei dengan menyatakan bumi itu bulat dan bumilah yang mengelilingi matahari. Dan hingga hari ini teori tersebut tidak terbantahkan lagi. Dengan perkembangan teknologi yang tinggi di bidang sains, kita bisa memotret bumi dari luar angkasa dan ternyata memang benar, bumi itu mengelilingi matahari. Dan pertanyaan berikutnya yang coba dipecahkan manusia pada zaman ini, di mana IT sedang berjaya dan memasuki era keemasannya adalah mengetahui alam semesta ini bentuknya apa dan ujungnya seperti apa. Sehingga Profesor Frank Steiner dari Universitas ULM Jerman melakukan riset dengan menggunakan sebuah teleskop canggih milik NASA, lembaga antariksa tersohor milik Amerika Serikat yang bernama Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP). Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada sebuah hadis yang menceritakan tentang kejadian kiamat yang pada awalnya sangat menarik untuk dicermati dan dipelajari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala, terompet dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Kemudian ia letakkan di mulutnya sambil melihat ke arsy menantikan bilakah ia diperintah." Saya bertanya, "Ya Rasulullah, apa sangkakala itu?" Jawab Rasulullah, "Bagaikan tanduk dari cahaya." Saya tanya, "Bagaimana besarnya?" Jawab Rasulullah, "Sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dan bumi dan akan ditiup hingga 3 kali. Pertama, nafkhatul faza untuk menakutkan. Kedua, nafkhatus sa'aq untuk mematikan. 3. Nafkhatul ba'ats untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan. Dalam hadis di atas disebutkan bahwa sangkakala atau terompet malaikat Israfil itu bentuknya seperti tanduk dan terbuat dari cahaya. Ukuran bulatannya seluas langit dan bumi. Bentuk laksana tanduk mengingatkan kita pada terompet orang-orang zaman dahulu yang terbuat dari tanduk. Selain itu, tiupan sangkakala malaikat Israfil juga dijelaskan dalam Al-Quranul Karim tentang kiamat dalam surat An-Naml. Dan pada hari ketika trompet ditiup, maka terkejutlah semua yang di langit dan semua yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Naml ayat 87. Sehingga apa yang dikemukakan oleh Profesor Frank Steiner tentang alam semesta berbentuk terompet dengan menggunakan alat Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) milik NASA sangat sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Naml dan hadis Rasulullah tentang penjelasannya mengenai kiamat. Karena itu tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran, karena terbukti sejak ribuan tahun lalu ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan kiamat itu terjadi ketika terompet atau sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil. Karena itu ternyata kita baru tersadar bahwa kita sebenarnya hidup dan berada dalam sangkakala malaikat Israfil. Betapa besarnya malaikat Israfil yang tak bisa kita pikirkan bentuknya. Dan di dalam trompet inilah kita menjalankan sandiwara kehidupan dunia. Di dalam trompet ini pula kita memulai kehidupan. Dan di dalam trompet ini pula kita akan mati. Sungguh betapa kecilnya kita dan bumi ini karena seluruh planet, matahari, tata surya, galaksi yang jumlahnya triliunan,
semuanya berada dalam trompet malaikat Israfil. Sungguh betapa kuasanya Tuhan yang menciptakan makhluk sehebat Israfil yang menggenggam alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.